Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Pagi ini kita akan dengarkan renungan firman Tuhan yang singkat, karena kita tahu firman Tuhan adalah air kehidupan yang menyegarkan jiwa kita, yang merindukan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Haleluya. Firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Haleluya. Kecewa di dalam bahasa Yunaninya adalah skandalizo. Jika Bapak Ibu mendengar kata skandal, itu sinonim ternyata dengan kecewa. Kecewa dan pengertiannya dari kata skandalizo itu tersinggung, marah, kecewa. Skandalizo dia merasa tersandung, merasa tidak terima dengan keadaan situasi yang terjadi pada dirinya disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin penderitaan, jawaban doa yang dia rasa tidak ada. Ada banyak hal yang membuat seseorang kecewa yang berujung kepada penolakan. Kalau di dalam konteks iman, penolakan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang Kristen yang tidak bisa memahami cara Tuhan bekerja, menolak Tuhan Yesus, kecewa kepada Tuhan Yesus, marah. Mungkin sekian lama dia sedang bergumul, berdoa, tetapi sepertinya dia merasa doanya tidak ada jawaban, sehingga dia kecewa. Namun satu hal kita perlu ketahui, Yesus Kristus memberi nasihatnya kepada umat-umatnya pada waktu itu, di dalam situasi di mana dia menjanjikan bahwa mereka akan mengalami berbagai hal di dalam kehidupan. Namun kalau kita membaca pasal itu secara lengkap, di kalimat berikutnya dia berkata, Aku akan mengirimkan penolong bagimu, penghibur bagimu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Roh Kudus ada bersama dengan umat-umatnya, saya yakin dan percaya dia tidak akan kecewa dengan kehidupan seberat apapun pergumulan yang sedang dialami, karena penolong itu yang akan memampukan kita. Roh Kudus itu yang akan memberi kekuatan kepada kita menjalani segala hal yang diizinkan Tuhan untuk kita jalani. Oleh karena itu, undanglah Roh Kudus di dalam dirimu supaya kita tidak kecewa dengan kehidupan ini. Tidak bisa dipungkiri, kita kadang harus melewati padang gurun, kita kadang harus melewati kerikil-kerikil kehidupan. Tetapi orang yang disertai Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan dihibur, diberi kekuatan, sehingga di dalam segala ujian yang ada kita tidak kecewa. Justru kita akan dijadikan menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang gagah perkasa, yang senantiasa bertahan sampai kepada kesudahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati umatnya. Berpengharapanlah kepada Tuhan, serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-18. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Yesus yang ajaib itu, yang kita dengar di dalam firman-Nya itu, yang kita saksikan di dalam firman-Nya itu, adalah Yesus yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Oleh karena itu, jangan pernah kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Jalanilah hari-harimu dengan penuh semangat. Undang Roh Kudus menyertai memelihara kita, karena dialah menjadi penghibur yang akan menguatkan kita menghadapi segala ujian, segala pencobaan, segala lika-liku kehidupan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai umatnya. Salam semangat, salam sehat, shalom.